kemudian melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan, harus bebas dari pengaruh atau intervensi golongan partai politik. Nah, selanjutnya kita lihat kembali lewat ini, hak PNS dengan P3K. Hak PNS itu berhak memperoleh gaji, kemudian tunjangan, perlindungan, kemudian pengembangan kompetensi, jaminan pensiun di hari tua, serta cuti. Nah, kita lihat ke hak P3K. Hak P3K itu dia berhak mendapatkan gaji juga, berhak mendapatkan tunjangan, perlindungan, dan pengembangan kompetensi, serta cuti. Tapi dia tidak memiliki jaminan pensiun dan hari tua. Iya, ini haknya. Haknya berbedanya di sini. Jadi tidak ada pensiun. Kemudian, nah ini kalau peran ASN kita semua udah tahu ya, ASN sebagai pelaksana kebijakan, kemudian ASN sebagai perekat pemersatu bangsa, ASN sebagai pelayan publik. ASN sebagai pelaksana kebijakan. Nah, kira-kira Pak Henry, contohnya apa tuh Pak? Contohnya dia sebagai pelaksana kebijakan. Pelaksana yang menjalankan lah. Sebutkan saya Bu, gitu ya kalau mau ini ya. Pak Henry dulu nih, saya mau dengar suara Pak Henry nih. Ya Bu. Bentuknya dari ASN sebagai pelaksana kebijakan. Menjalankan tugas dengan baik. Menjalankan tugas dengan baik. Tugas yang diapakan? Yang diemban. Tugas yang diamanahkan. Diamanahkan. Lewat apa itu? Bapak tahu tugas Bapak itu dari mana? Ya tugas kita kan tugas saya kan sebagai guru. Iya, Bapak sekarang kalau ngajar di sekolah, di mana Pak? Sekolah mana? Saya di SD 3 Sanjingan Besar. SD 3 Saringan. Kalau Bapak sekarang Bapak bisa mengajar di kelas 1 atau kelas 2 atau kelas 3 itu dari mana? Apakah Bapak di sekolah itu langsung aku masuk ke kelas 1 aja ngajar kelas 1? Enggak, Lewat apa? Lewat kepala sekolah Bu yang itu. Membuat apa Pak kepala sekolah? Peraturan. Membuat peraturan. Bukan peraturan, apa namanya? Kebijakan. Kebijakan itu. Apa lagi? Membuat apa tuh? Kalau kerja kita berdasarkan apa tuh? Keputusan. Iya, SK kan? SK. Itu aturan kan? Iya. Iya, jadi makanya di situ bentuknya pelaksana kebijakan. Jadi kita kerja itu ada dasarnya. Bukan asal-asal saya datang ke sekolah itu saya mau ngajar. Nah, Bapak ditunjuk ke SD itu berdasarkan apa? Surat perintah. Dari mana? Surat perintah dari BKD. Nah, dari BKD kan yang menempatkan kan? Iya. Iya, kan enggak mesti ujuk-ujuk Bapak milih langsung saya mau ke SD yang dekat rumah samping rumah aja. Kan enggak bisa kan? Iya. Ya, disitulah bentuk dari pelaksana kebijakan publik. Kemudian apa lagi Pak Yudi? Bang Yudi? Apalagi contohnya? Satu tadi kan setia dan taat pada peraturan, ya kan? Pada keputusan. Program pemerintah. Siapa nih? Siapa yang saya, itu? Bu. Siapa? Coba saya, Bu, Nur Anissa. Nur Anissa, ya. Nur Anissa. Menjalankan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Misalnya yang lalu kan KTSP, yang sekarang kurikulum 2013. Bisa masuk ya, sama ya. Aturan kan? Aturannya harus pakai kurikulum 13 semua sama. Harus pakai kurikulum ini semua sama gitu ya. Kemudian sekarang adik-adik ini mau menjadi PNS, itu kan memilih tempatnya berdasarkan kemauan sendiri ya? Iya. Milih sendiri kan? Iya, Bu. Iya. Jadi kalau
kalau sudah ditempatkan di tempat ini yang sudah sesuai dengan yang kita pilih, maka tidak ada alasan lagi sebenarnya kalau nanti minta pindah. Kan udah milih sendiri. Nah, ketika kita taat dengan pemerintah, kita patuh, kita bersedia ditempatkan di mana saja, maka itu adalah salah satu bentuk daripada kita ASN yang ini pelaksana kebijakan. Ya, beda kalau dengan zaman kami dulu. Kalau zaman kami dulu ketika mau masuk PNS itu kami tidak tahu nanti kami akan ditempatkan kemana. Kami nggak bisa milih. Makanya ketika kita ditempatkan di satu tempat, kita mengabdi selama beberapa waktu, kemudian kita ingin pindah mungkin mengabdi di tempat kita lahir kita atau di tempat di mana kita dibesarkan. Nah, itu peluangnya terbuka lebar. Tapi untuk sekarang mungkin kalian 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun baru bisa pindah. 10 tahun baru bisa pindah. Iya, diharapkan tidak pindah malahan sebenarnya ya. Karena milih sendiri kan? Iya. Nah, itu tadi. Kemudian menyimpan rahasia jabatan juga termasuk salah satu ASN sebagai pelaksana kebijakan. Ya, misalnya kita diskusi kita kemarin menjaga kerahasiaan, tidak membocorkan apa? Soal-soal. Nah, soal-soal. Seperti Ibu Dokter kemarin tidak memberitahukan soal penyakit yang diderita oleh si pasien kepada orang lain sepanjang pasien itu tidak mengizinkan. Kan begitu ya? Nah, itulah sebagai contoh-contoh dari ASN pelaksana kebijakan. Kemudian ASN sebagai pelayan publik. Nah, kita sudah tahu ya, kita etika publik kemarin bagaimana seorang ASN dalam melayani harus sopan, ramah, ya, pelayanan prima. Yang jelas pelayanan prima, semua sudah tahu bagaimana bentuk pelayanan kepada publik yang prima. Kemudian ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, ini nilai-nilai Pancasila, sila ketiga ya, sila ketiga, tidak ada diskriminasi, kemudian hormat menghormati. Nah, di sini semuanya gotong royong. Nah, dari peran inilah nanti ya, peran ASN ini yang merupakan bagian dari materi kita di agenda 3, maka isu-isu di daerah inilah ya yang harus kita identifikasi nanti. Apakah dari manajemennya dalam pelayanan, apakah dalam pelayanannya, atau dalam kerjasamanya, WOG. Baik. Nah, kode etik dan kode perilaku ASN ini bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku yang diatur dalam Undang-Undang ASN menjadi acuan bagi para ASN dalam penyelenggaraan birokrasi pemerintah. Harus ada aturannya. Ketika kita misalnya hendak mengajar, itu ada SOP-nya, ada aturannya. Terlebih dahulu kita harus membuat perencanaan. Itulah yang diwujudkan dalam kalau guru di RPP. Kalau yang lainnya mungkin di SKP dan sebagainya. Tujuannya apa? Supaya kita itu kalau bekerja tidak keluar dari relnya. Tidak asal-asalan. Ya, semuanya ada aturannya. Nih kode etik dengan kode perilaku bagaimana ketika kita sebagai ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bagaimana sikap kita ketika kita berada di luar tempat kerja dengan baju kedinasan. Apakah pantas kita misalnya melanggar aturan, melanggar lalu lintas misalnya sebagai contoh ya, sebagai contoh kita memakai pakaian dinas atau pada jam-jam kerja kita berada di pasar. Nah, itulah yang fungsi daripada kode etik dan kode perilaku ASN. Kemudian selanjutnya sistem merit dalam pengelolaan ASN. Bisa dibaca ya? Mbak Nur Anissa coba dibaca. Sistem merit dalam pengelolaan ASN.
Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Ya, Mbak Dian Febriani, Ibu ada bikin bold, ada tiga kata yang saya hitamkan. Itu penekanan daripada sistem merit. Apa saja tuh? Yang pertama itu open recruitment, yang kedua No. Bukan, yang dalam kalimat Ibu masih ya. sorry Bu. Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kalau kualifikasi itu penekanannya kan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Kita lihat contoh ya dalam open recruitment. Nah, open recruitment ini apa nih kira-kira definisinya nih? Mbak Tiara? Membuka lowongan, Bu. Membuka perekrutan ya. Perekrutannya secara apa nih? Secara Terbuka, Bu. Terbuka. Nah, Bang Wendy, ini ada kalau kita kaitkan dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nah, kira-kira di sini kan dibilang secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang. Kalau kualifikasi ini apa di sini nih? Kira-kira? Lebih kepada tingkat pendidikan, Bu. Ya, misalnya tingkat pendidikannya, kemudian apalagi umur kali ya? Umur, usia. Ya, kemudian apalagi? Kalau kualifikasi ini bukan soal ininya ya, dia beda dengan kompetensi ya. Kalau kualifikasi ini misalnya kita mau ngambil yang tamatan sarjana atau tamatan S2 atau SMA saja. Nah, itu yang kualifikasi. Ya, kemudian umurnya. Wah, kita makanya batasi kayak PNS kan dibatasi sampai usia 35. Nah, itu batasan itu kualifikasi. Artinya siapa saja boleh. Nah, ini yang di dalam ini ya, dalam sistem merit. Kemudian kompetensi. Nah, kompetensi sekarang dibuka seluas-luasnya kemampuan. Kalau misalnya ada yang berbakat di bidang olahraga kan, di bidang olahraga, nah oke, masuk bisa lewat jalur itu. Kemudian, nah ini masalah kinerja. Nanti dalam kinerja ini lebih kepada fair assessment-nya ya nanti ya. Kemudian talent management. Apa nih ya talent management? Kemampuan untuk manajemen ataupun bakat. Pengelolaan manajemen bakat ya. Ini masuk dikaitannya dengan kompetensi. Nah, disinilah sistem merit mengaturnya di sini. Nah, kira-kira kalau misalnya ada orang yang berbakat di bidang olahraga misalnya, maka dia ini lebih tepat kita rekrut untuk ke Dinas Pemuda dan Olahraga atau Pariwisata. Nah, seperti itu ya. Kemudian fair assessment. Penilaian yang Adil. Yang adil, yang terbuka ya. Ya, ini sistem merit nih. Jadi mulai dari proses rekrutmennya, kemudian pengelolaan manajemennya sampai kepada penilaiannya, semuanya ini dilakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang, politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul ya semuanya. Nah, dia menekankan pada 3 ini, kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Manajemen perencanaan, dari perencanaan. Nah, tadi proses rekrutmen. Akan diidentifikasi dulu kebutuhan pegawai sesuai dengan tujuan dan sasaran organisasi. Karena seringkali kita lihat, ya, masuk pegawai, kita nggak butuh nih. Ya, nggak butuh tenaga ini. Kita sebenarnya butuh tenaga B misalnya. Wah, kami nggak butuh nih tenaga kayak kesekretariatan misalnya. Kami lebih butuh tenaga misalnya yang bisa IT. Nah, ini harus diidentifikasi. Proses pengadaan yang tepat dan berintegritas. Nah, caranya gimana nih? Proses pengadaan yang tepat dan berintegritas. Maksudnya apa nih?
Yang tepat tadi karena berkaitan dengan tadi ya, identifikasi tadi ya. Identifikasi kebutuhan pegawai ya. Nah, kalau berintegritas nih di sini maksudnya apa? Harus sesuai dengan aturan yang berlaku, Bu. Harus sesuai dengan kita udah buat aturan misalnya ya, kualifikasi, kompetensi, tapi ternyata kita pada saat perekrutan kita abaikan. Yang penting ada di keluarga saya, udah masukkan aja. Nah, seperti itu ya. Harus ada nilai-nilai integritas. Kemudian ini penempatan pegawai sesuai dengan perencanaan. Ini berkaitan semuanya. Ini dari manajemen perencanaan di sistem merit. Ya. Kemudian monitoring, penilaian, dan pengembangan. Nah, pangkat, jabatan, dan promosi. Ini pada saat ini penilaian ya. Pangkat dan jabatan promosi. Jadi ketika kita, siapa yang berhak naik pangkat nih? Nah, ini di manajemen ya, di manajemen ASN. Di bidang, kalau misalnya nanti kan Bapak Ibu mau naik pangkat nih ya, apa saja syarat-syarat untuk naik pangkat? Nah, jika jika staf yang mengurusi ini tidak peduli dengan pegawai yang lain, maka bisa ketinggalan. Kayak saya ini 10A, pangkat 4A saya sudah 10 tahun. Sampai lama begitu ya. Nah, itu karena apa? Karena dalam prosesnya itu mungkin ada yang terlewatkan. Nah, pesan saya jangan sampai nanti adik-adik juga bisa seperti itu, lengah, lalai ya, sehingga pangkat jabatannya itu tidak bisa maju sesuai dengan waktunya. Nah, promosi di sini, promosi untuk yang struktural misalnya. Ada yang sudah pangkatnya sudah bisa untuk menduduki jabatan, tapi yang lain yang diprioritaskan, yang justru pangkat golongannya mungkin masih di bawah. Nah, ini ya, di sini harus perlu adanya monitoring. Kemudian pengembangan karir. Nah, ini pengembangan karir lewat apa nih kalau pengembangan karir? Pelatihan-pelatihan. Ya, nah ini kalau guru-guru nih biasanya jarang ini, jarang sekali ada yang namanya pelatihan-pelatihan untuk pengembangan diri ya. Biasanya banyaknya itu kayak apa MGMP, paling seperti itu ya KKG. Nah itu lebih kepada pengembangan, bukan pengembangan karir, tapi pengembangan apa? Kompetensi ya. Kompetensi. Nah kalau pengembangan karir ini, nah seperti pejabat-pejabat eselon 2, eselon 3, 4 itu bagaimana mereka bisa naik eselonnya kalau tidak pernah diikutkan diklat-diklat yang memang wajib. Nah, seperti kita guru fungsional kan ada mulai dari apa? Muda ya, dari muda. Muda, kemudian nanti pertama, menengah, madya, utama, ya kan itu kan? Nah, kalau kita tidak ikut penjenjangannya, diklat penjenjangannya, gimana kita bisa naik jenjang? Misalnya seperti itu. Nah, untuk mutasi juga perlu diperhatikan. Jangan kita nanti minta pindah, tapi tempat yang kita mau tuju itu numpuk di situ gurunya nggak kurang. Atau sebaliknya, ketika kita tinggalkan tempat yang lama, ternyata di situ sangat kekurangan guru. Nah, itu juga perputarannya itu perlu diawasi, dimonitoring. Nah, penilaian kinerja. Nah, sekarang kalau di provinsi penilaian kinerja itu sudah kami sudah mulai dilakukan sejak tahun ini dengan cara kami wajib mengisi e-activity setiap hari. Nah, berdasarkan aktivitas kami itulah maka kami nanti akan mendapatkan reward. Kalau kami tidak banyak melakukan aktivitas dalam satu hari, maka nanti kami akan mendapatkan reward sesuai dengan apa yang sudah kami lakukan. Sedikitlah reward yang kami terima, tapi kalau kami kerja maksimal, maka rewardnya juga akan maksimal. Nah, mungkin guru nanti pun juga seperti itu nanti mulai ya. Kemudian kelembagaan dan jaminan sistem merit dan pengelolaan ASN. Yang pertama, Komisi Aparatur Sipil Negara. Tugasnya apa? Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan dan manajemen ASN untuk menjamin perwujudan atau pelaksanaan sistem merit ini pada instansi pemerintah. Inilah fungsinya sebagai monitor ya, dan mengevaluasi apakah sudah sesuai belum pelaksanaan sistem merit ini.
Ternyata di situ banyak numpuk, misalnya guru biologi sampai 3. Tidak sesuai dengan jumlah rombongan belajarnya. Ternyata rombongan belajarnya tuh hanya yang peminat biologi itu hanya 1 kelas misalnya. Maka tidak tepat di situ. Atau untuk tenaga medis yang dikirim kebanyakan dokter gigi. Padahal di situ misalnya jumlah masyarakatnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu padat misalnya. Justru yang dibutuhkan misalnya dokter penyakit dalam atau dokter yang lainnya. Kemudian Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Mbak, ini sebentar ya. Yudi. Bisa bantu dibacakan tuh? Kementerian Pendayagunaan Aparatur. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memberikan kepentingan kepada Presiden dalam memilih pejabat yang berwenang dan pejabat pembina kepegawaian atas penyimpangan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Ya, jadi kalau komisi KASN itu dia yang sebagai monitornya dan evaluator, sedangkan kalau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini yang bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden. Ya, ini rekomendasinya kepada instansi ini karena sudah tidak melakukan sistem merit, maka diberikan sanksi apa. Nah, jadi kedua lembaga inilah yang memberikan jaminan sistem merit dan pengelolaan ASN agar berjalan dengan baik. Kemudian sistem informasi ASN. Mbak Tiara, bisa dibaca? Ya, Mbak. Sistem informasi ASN untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan diperlukan sistem informasi ASN yang memuat data riwayat hidup, riwayat pendidikan, riwayat jabatan dan kepangkatan, riwayat penghargaan, riwayat pengalaman dan berorganisasi, riwayat gaji, riwayat pendidikan dan latihan, daftar penilaian prestasi kerja, surat keputusan, dan kompetensi. Nah, kira-kira ya, ini pertanyaan untuk kita semuanya. Siapa yang bisa jawab, silahkan. Kira-kira informasi-informasi ini digunakan untuk apa sih? Apa sih manfaatnya bagi ASN itu sendiri? Dan juga bagi penyelenggara, maksudnya manajemen dari instansi kita. Dikaitkan dengan sistem merit itu. Untuk memudahkan monitoring, Bu. Misalnya dalam hal apa? Siskan ya? Iya, Bu. Misalnya data riwayat hidup itu untuk memudahkan penyelenggara untuk mencari data yang nanti digunakan misalnya untuk promosi seperti itu. Itu yang mana? Data riwayat hidup? Data riwayat hidup, riwayat pendidikan juga. Kalau untuk promosi lebih tepatnya yang mana? Pengalaman. Ya, riwayat jabatan dan kepangkatan. Kalau data riwayat hidup nih untuk apa nih kira-kira? Kepentingannya untuk apa? Di dalam monitoring apa? Atau evaluasi apa? Mungkin pengalaman kerja atau riwayat pendidikannya, kan di riwayat hidup kan ada tertera riwayat pendidikan, Bu. Include ya di dalamnya ya. Jadi kok data riwayat hidup ini mungkin kita bisa lihat nanti dia pensiunnya kapan sih? Nah, ya kan? Bagaimana perjalanan karirnya misalnya ya kan? Misalnya dari sini. Nah, include lah di dalamnya. Kalau riwayat penghargaan, ini untuk apa nih? Kebutuhan untuk apa nih? Kenaikan pangkat kali, Bu. Penghargaan, riwayat penghargaan. Ini untuk apa ya kalau riwayat penghargaan? Kalau untuk naik pangkat, kita perlu apa? Riwayat apa saja di sini? Pelatihan. Riwayat pendidikan pelatihan, ya kan? Riwayat pendidikan. Kemudian daftar
Penilaian prestasi kerja. Iya, tapi kalau riwayat penghargaan ini kaitannya untuk apa ya? Manfaatnya untuk apa? Bang Henry? Untuk pengembangan kompetensi. Iya, untuk kompetensi, ya kan? Promosi juga masuk ya. Nah, tadi ada yang bilang promosi. Betul sekali, bisa dikaitkan. Oke, jadi ini kalau ada kita nih suka berulang-ulang nih diminta nih ya. Kadang-kadang kita suka ngomel. Apa aja BKD nih, minta ini bolak-balik. Kan udah ada, ya kan? Tanpa kita sadari bahwa sebenarnya itu adalah pengupdatean data kita. Terus harus selalu dimutakhirkan sehingga sistem merit ini bisa dilaksanakan dengan efisien dan efektif. Nggak ada lagi yang luput, ya. Kan info-info terbaru harus selalu ada. Mungkin saya sudah lama di golongan dan jabatan tertentu, tapi ternyata saya riwayat pendidikan dan latihan saya masih minim. Oh, berarti ini harus dinaikkan nih, malah dari dulu cuman sampai prajabatan aja pelatihannya, nggak ada yang lain-lain, katanya Latsar misalnya ya. Nah, inilah manfaat dari sistem informasi ASN. Kita masuk ke pelayanan publik. Siapa nih? Mbak Dewi. Mbak Dewi, silakan dibaca Mbak Dewi, apa sih? Pelayanan publik. Pelayanan ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Ini apa nih tadi nih? Ada yang salah enggak? Ada yang salah enggak dengan Ibu nih? Ada yang salah enggak? Ada yang sadar enggak ada yang salah? Membaca manajemen. Iya, manajemen ya, belum diganti ya. Oh. Ayo, enggak ini kan, enggak waspada kan? Iya. Iya. Kira-kira kalau pelayanan publik nih kaitannya kemana? Pelayanan kepada masyarakat. Yang bagaimana? Coba dari kesalahan Ibu ini juga nih bisa itu nih. Dari bisa jadi saya gali nih. Kira-kira pemahaman adik-adik ini terkait dengan pelayanan publik ini sudah cukup atau belum? Dokter Ita? Pelayanan yang bagaimana nih? Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan, Bu. Pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan. Satu. Pelayanan yang bagaimana lagi? Pelayanan yang memberikan kepuasan kepada masyarakat. Kepuasan kepada masyarakat. Bagaimana supaya masyarakat puas? Pelayanannya harus bagaimana? Yang bagaimana? Bermutu. Iya, bermutu, tanpa cacat ya. Kemudian ada nilai-nilai apa lagi? Nilai-nilai pelayanan prima. Yang beraneka, Bu. Beraneka, ya. Pelayanan prima tuh masuk juga ya nanti ya. Yeah. Nah ini pelayanan publik. Bang Henry, silakan Bang. Pelayanan publik sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan di pusat dan daerah dan di lingkungan BUMN atau BUMD dalam bentuk barang dan atau jasa dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, Lembaga Administrasi Negara 1998. Ya, jadi di sini ditekankan bahwa pelayanan kita itu dalam bentuk barang atau jasa. Nah, kalau kita nih barang ya, jasa ya, jasa. Jadi baik barang atau jasa, semuanya itu harus diberikan secara maksimal kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat. Nah, coba nih. Apa yang ada di dalam benak saudara jika melihat gambar ini? Masing-masing boleh kasih pendapatnya. Satu aja, satu ya, satu-satu, jadi bisa semua kasih pendapat. Ya, dari Dewi. Pelayan restoran yang membawa sajiannya menggunakan sepatu roda. Mencerminkan apa kamu menurutnya? Kecepatan. Kecepatan. Henry?
Sama, Bu. Sama. Mencerminkan kecepatan. Apa yang Kecepatan. Nur Anissa? Pelayan restoran yang membawakan sajian untuk pelanggannya ya dengan keramahan, terlihat pada senyumnya, Bu. Tawanya. Oke, cepat dengan senyum. Tiara? Sama Bu, kalau yang saya lihat di gambar ini, itu seorang pelayan restoran yang membawa sajian makanan dengan wajah yang ceria, kemudian dengan efisien, yaitu dengan kecepatan menggunakan sepatu roda. Dengan efisien, katanya menggunakan sepatu roda. Dokter Ita? Kalau saya justru kurang sesuai, Bu. Kenapa? Karena kan kalau chef itu biasanya dia tidak memakai sepatu roda, Bu, karena kan kalau restoran itu pertama biasanya tempatnya sempit gitu. Jadi tidak sesuai justru. Ada yang mengatakan tidak sesuai. Yo, kita tampung. Resmita? Kalau saya kan di zaman sekarang, Bu, ya banyak juga, Bu, restoran-restoran yang bukan chefnya sih, Bu, pelayannya mengantarkan dengan sepatu roda. Lebih ke arah inovatif gitu, Bu. Inovasi gitu. Iya, ada nilai inovasi di dalamnya ya. Wedi? Ya, saya Bu, kalau pendapat saya pelayanan yang dilakukan oleh chef ataupun pelayan ini saya rasa cukup inovatif. Jadi saya setuju dengan pendapat Ibu siapa tadi? Resmita. Iya, dia udah berusaha untuk bagaimana supaya pelanggan itu bisa mendapatkan pelayanan yang tidak lamban dan ada daya tarik tersendiri dari chef tersebut. Begitu Bu kira-kira. Oke, Mbak Dian? Mungkin kalau saya dari inovasi dan keramahan ya Bu, lihat dari cara chef itu melayani. Mbak Siska? Kalau saya melihat gambar ini menunjukkan bahwa pelayan restoran ini mempunyai semangat dalam melayani serta penuh keramahan, karena pelayanan publik yang dibutuhkan itu adalah keramahan, sehingga nanti pelanggan itu merasa puas, Bu. Keramahan, puas ya. Terus Dewi udah tadi? Udah. Henry sudah. Yudi? Sama yang lain. Sama seperti yang lain? Iya. Oke. Siapa lagi yang belum nih? Udah semua ya? Udah, Bu. Udah. Oke, kita coba lihat dulu dari mulai sepatunya tadi. Nah, kalau tadi dia menggunakan sepatu ini, pasti dia sudah melihat lingkungan kerjanya. Iya, mungkin ini dia pakai karena tempatnya itu besar. Ya, luas. Jadi sehingga dia bisa pakai ini. Kalau tempatnya kecil, dia inovasinya tadi pasti tidak pakai sepatu roda. Kemudian yang kedua, ini unsur inovatif ya. Inovasinya ada. Kemudian kita melihat bahwa sebenarnya tugas chef ini di mana? Di dapur. Di dapur. Ini sampai dia ngantar sendiri. Apa nilai di sini? Rela berkorban. Rela berkorban. Terus apa lagi? Gimana cara membuat kalimatnya kalau dia rela berkorban? Pada saat chef melihat ya? Pada saat chef melihat tamu yang sedang ramai, sedangkan pelayan yang lain sedang sibuk. Maka chef tersebut akan langsung turun tangan untuk mengantarkan hidangan pelanggan. Iya, itu rela berkorban ya. Ya, Oke, nilai apa lagi? Tadi nih, chefnya sendiri yang udah ngantar nih. Tanggung jawab mungkin, Bu. Tanggung jawab. Dari yang mana? Akuntabilitas kah? Atau dari etika publik? Atau dari anti korupsi? Melihatnya dari akuntabilitas. Karena dia ingin bagaimana dia bertanggung jawab untuk bisa hidangan yang disiapkan itu langsung pada pelanggan konsumen. Dan untuk menerima mungkin ada kekurangan dari hidangan yang disiapkan, dia bisa langsung mendapatkan informasi, memastikan hal tersebut. Oke, berarti udah paham.
Nilai yang lain lagi yang bisa diangkat dari situ ya, Ibu hanya dari satu sisi itu saja. Di mana chef ini sebenarnya tugasnya kan masak. Kenapa dia sampai ngantar sendiri makanannya? Tadi ada nilai tanggung jawab, ada rela berkorban, apalagi? Responsif mungkin, Bu. Responsif. Ya, gimana kalimatnya? Seperti yang Tiara tadi contohkan, seorang chef ini ketika restoran sedang ramai, tanpa responnya tanpa menunggu petugas yang lain ya, pelayan yang lain. Chef tersebut dengan respon cepat respon untuk mengantarkan hidangan tersebut. Itu juga ada bisa unsur peduli, ya. Peduli di mana nih? Peduli di anti korupsi atau peduli di nasionalisme? Nasionalisme. Iya, lebih kepada nasionalisme, ya. Dia melihat yang lainnya sibuk, dia turun tangan. Nah, itu tadi dari tugasnya chefnya. Nah, coba kita lihat dari pakaiannya. Ini atribut apa nih? Atribut koki. Atribut ini menunjukkan siapa? Koki. Ya, chef kan? Chef. Nah, dia menunjukkan siapa dirinya, jati dirinya. Sama seperti kita. Makanya kita nanti di tempat kerja juga harus menunjukkan jati diri kita tuh siapa. Kalau kita sebagai ASN, maka di tengah-tengah masyarakat kita harus menjadi apa? Menjadi role model, menjadi pelayan. Nah, jangan pula mentang-mentang kita merasa kita ini ASN, minta dilayani, minta dihormati, ya kan? Tapi yang haruslah seperti pelayan ini tahu dengan tupoksinya, tahu dengan peran dan kedudukannya. Nah, bahkan dia berlaku lebih. Kemudian dari pakaiannya nih, menunjukkan apa nih dia nih? Orangnya bagaimana nih pakaiannya? Rapi dan apa lagi? Bersih, ya. Padahal kan dia koki nih. Kalau misalnya itu bisa aja bajunya banyak minyak, ya kan, kena bumbu dan sebagainya. Tapi ini dia bersih. Nah, disinilah menggambarkan dia memberikan pelayanan yang maksimal. Ya, kalau mungkin kita dilayani, kita terima makanan dari koki yang datang bajunya penuh bau bumbu dan lain sebagainya, mungkin kita akan tidak enak menikmati makanan kita. Kemudian apa yang disajikannya nih? Ayam. Ya, makanannya dalam kondisi bagaimana nih? Dalam kondisi panas. Masih panas. Hangat, masih panas. Fresh ya, segar. Nah, artinya dia memperhatikan apa nih? Berorientasi pada produk hasil. Ya, mutu. Iya, berorientasi pada mutu. Jadi dia tetap dalam keadaan fresh, cepat. Kalau bisa orang terima itu memang dalam kondisi yang fresh. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat ya bagaimana seorang chef yang kerjanya itu bisa nilai-nilai ASN yang kita bisa angkat ya, kita contohkan itu banyak dari sini. Semoga ini bisa menjadi panutan juga buat kita. Nah, ini apa sih perbedaan? Tadi kan kita dalam pemerintahan ini ada dua hal yang kita berikan kepada masyarakat, yaitu bisa berupa barang atau bisa berupa jasa. Nah, sekarang pemberian barang dan jasa itu antara sektor publik pemerintahan dengan sektor swasta itu memiliki aspek-aspek yang berbeda. Mulai dari tujuan. Kalau sektor publik itu fokusnya non-profit motif. Sedangkan di sektor swasta profit motif. Artinya kita di sektor publik bukan tujuannya untuk mencari keuntungan. Ya, kalau di swasta memang fokusnya mencari keuntungan. Sumber pendanaan kalau pemerintahan itu dari pajak, retribusi, kemudian laba BUMN atau BUMD, aset negara, penjualan aset negara, sumbangan dan lain sebagainya. Sedangkan kalau sektor swasta itu dari pembiayaan internal, misalnya dari modal sendiri, laba ditahan, penjualan aktiva. Nah, ini yang tamatan ekonomi nih bisa paham nih. Nah, jelas berbeda ya. Kemudian pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya kalau sektor publik itu kepada masyarakat dan kepada dewan,
sedangkan sektor swasta kepada pemegang saham dan kreditur. Iya, siapa yang nanam saham situ itulah nanti yang akan menerima setiap pertanggungjawaban atas jalannya perusahaan itu. Kemudian kalau struktur organisasi, kalau birokrasi ini bersifat kaku ya, udah ajek, ada yang namanya kepala, kemudian di bawahnya ada sekretaris, kemudian ada kepala bidang sampai kepala seksi. Sementara kalau di sektor swasta itu fleksibel, ya terserah mau bikinnya model gimana. Apakah langsung dari pemilik, misalnya langsung kepada direksi-direksi dan sebagainya, itu tergantung daripada kebutuhan di sektor swasta tersebut. Karakteristik anggaran kalau di sektor publik itu terbuka untuk publik, kalau sektor swasta tertutup. Ya kita nggak bisa asal mau tahu kamu perusahaan kamu berapa untungnya. Nah, itu tidak wajib mereka menyampaikannya kepada kita. Kemudian sistem akuntansinya ada cash accounting dengan accrual accounting. Kalau cash accounting artinya setiap apapun yang keluar atau masuk ya itu baru dicatat. Nah, jadi kita ngeril. Sedangkan di sektor swasta kadang-kala ada yang keluar itu dianggap masih sudah milik perusahaan walaupun belum diterima atau dikeluarkan anggarannya. Kemudian kriteria keberhasilan. Kriteria keberhasilan sektor publik itu ekonomi, efisien, efektivitas. Jadi kalau bisa dengan modal yang sekecil-kecilnya mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Artinya diupayakan bagaimana efisien dan efektivitas. Sedangkan kalau sektor laba memang selalu tujuannya itu adalah kepada laba. Kecenderungan sifat organisasi bersifat politis, kalau sektor swasta bersifat bisnis. Nah, kalau dasar operasionalnya di luar mekanisme pasar, kalau sektor swasta berdasarkan mekanisme pasar. Jadi kalau ibaratnya kalau kita di pemerintahan ini tidak memperhatikan bagaimana naik turunnya pasar, tapi kalau di swasta lebih fokus kepada hal tersebut. Karena kita bukan hanya barang ya, tapi juga jasa. Berikutnya prinsip-prinsip pelayanan publik. Nah, ini pelayanan prima. Dari tadi saya sudah bilang pelayanan prima. Ada yang namanya transparan, partisipasi, berkeadilan, efisien, mudah, efektif, murah, tidak diskriminatif, aksesibel, responsif, dan sebagainya. Saya mau tanya dulu, masih ingatkah kita dengan efisien dan efektif? Apa ya bedanya? Beda efisien dan efektif. Kalau efisien. Apa nih? Kak Nur. Siapa dulu nih? Bu Nur dulu, Bu Nur. Bu Nur, ya Nur Anissa. Kalau efisien itu berkaitan dengan waktu dan pembiayaan, jadi pembiayaan seminimal mungkin, kemudian waktu secepat mungkin dalam mengerjakan sesuatu, misalnya Bu, itu efisien. Kalau efektivitas pencapaian hasil yang dicapai, Bu. Ketercapaian hasil. Berdasarkan apa dia? Efektivitas berdasarkan cara kerjanya, Bu. Iya, metode ya. Metode. Iya. Oke. Kalau aksesibel itu apa ya, Bang Yudi? Mudah diakses. Bang Yudi? Aksesibel, apa tuh aksesibel? Dapat diakses tuh. Cepat ya, dapat diakses. Kalau akuntabel, nah akuntabel. Dokter Ita? Bisa dipertanggungjawabkan, Bu. Bisa menunjukkan pertanggungjawaban. Masih ingat pertanggungjawabannya dalam bentuk apa? Laporan. Iya, laporan ya. Kemudian, nah ini ada patologi birokrasi. Ya, patologi birokrasi itu bentuknya yang pertama itu penggelembungan organisasi, kemudian duplikasi tugas dan fungsi,
red tape, konflik kewenangan, KKN, dan enggan melakukan perubahan. Ini patologi organisasi. Kita mulai dari penggelembungan organisasi. Nah, ada yang sudah tahu apa itu penggelembungan organisasi? Yang sudah membaca? Siapa yang sudah baca, walaupun sekilas mungkin? Bang Wedi? Belum baca, tapi mungkin dari segi bahasa mungkin saya bisa mungkin untuk pendapat pengelembungan organisasi mungkin lebih pada bagaimana suatu organisasi itu memiliki semacam cabang koordinasi yang sering bertambah, adanya semacam akumulasi sistem penugasan, mungkin seperti ya Bu, akhirnya mengakibatkan organisasi itu mengalami pengelembungan. Yang dari lain lagi? Ya, terima kasih. Yang lain lagi? Contohnya, kalau tadi itu Bang Wedi kayak seperti semacam definisi ya. Nah, Bu, saya Bu. Ya, siapa nih? Dewi Bu. Ya, Dewi silakan. Maksudnya dalam arti penggelembungan ada tidak sesuai dengan yang aslinya Bu. Ditambah-tambah. Misal dari segi dana, misalnya suatu perusahaan memerlukan dana 15 juta, tetapi dalam pelaporannya ditulis 17 juta Bu. Gitu ya? Iya. Gelembungnya situ. Kayak orang nih, ibaratnya orang jadi gendut gitu ya? Iya Bu, betul. Kalau Mbak Tiara? Pengelembungan organisasi. Nah, ini kalau kita membaca mungkin ada yang terlewatkan ya. Yang terlewatkan. Jadi penggelembungan di sini maksudnya dalam memberikan pelayanan agar efektif dan efisien, maka struktur daripada organisasi itu ditambah sehingga kan merekrut banyak apa? Pegawai. Ya, misalnya yang seharusnya misalnya dalam satu OPD misalnya cukuplah 1 sekretaris, kemudian 3 kabid gitu ya, dan dalam masing-masing bidang itu cukup 2 kasihnya, tetapi karena ada kepentingan-kepentingan konflik kepentingan dari beberapa pihak, maka organisasi itu digelembungkan, dibesarkan dengan tujuan awalnya untuk efisien dan efektif dan efisiensi, tapi ternyata karena ada sesuatu di dalamnya ya maka menjadi tidak efektif dan efisien justru ya. Jadi ditambahlah pejabat-pejabatnya di situ. Otomatis orang kan bertambah. Nah, siapa yang biasanya menduduki jabatan yang ditambah itu? Nah, inilah yang biasanya yang terjadi, akhirnya yang menduduki jabatan itu adalah orang-orang yang memang sudah dipilih ya, sudah diberikan. Misalnya saya sebagai kepala dinas kesehatan. Nah ya, wah saya ini perlu nih bikin satu bidang loh di kantor nih nambah. Kalau udah nambah 1 bidang, nambah lagi 2 kasih. Berarti 3 orang bisa saya masukkan sini nih. Masukkanlah keponaannya, masukkanlah di bawahnya lagi, misalnya anak-anak temannya, misalnya. Nah itu penggelembungan organisasi. Padahal seharusnya itu tidak perlu. Karena bisa saja bidang yang ditambah baru ini itu dimasukkan, ditambahkan beban tugasnya kepada bidang yang satu lagi yang sudah ada. Nah, itu contohnya ya. Inilah penggelembungan organisasi. Sekarang duplikasi tugas dan fungsi. Duplikasi tugas dan fungsi. Adanya tugas ganda dari suatu manajemen mungkin. Itu akibat dari apa tadi itu? Dari pengelembungan organisasi.
Seperti tadi saya bilang, ditambahlah satu bidang yang sebenarnya bidang itu bisa tugasnya dibebankan kepada bidang yang sudah ada sebelumnya. Sehingga menjadi tak duplikat. Jadi akhirnya kadang-kadang itulah yang bingung. Sebenarnya tugas siapa sih ini? Nah, besok kayak gitu kan, kok dia di sana ada, di sini ada. Nah, ya kok sama-sama ada. Sebenarnya siapa yang berhak melaksanakan tugas tersebut misalnya. Inilah tadi duplikasi tugas dan fungsi. Kemudian red tape. Apa nih red tape? Kalau diterjemahkan tuh apa tuh? Merah. Pita merah, Bu. Nah, pita merah. Ini maksudnya apa nih? Prosedur yang lamban dan berbelit-belit. Sehingga kalau lambat dan berbelit kita biasanya ngapa? Banyak terjadi apa kalau di situ? Kalau ada prosedur yang lambat, berbelit-belit. Banyaknya kasus. Iya, pungli ya kan? Contoh, mungkin kita pun pelaku ya. Kadang-kadang kita mau cepat. Nah, contohnya biasanya bikin SIM. Nah, itu ya biasanya minta tolong siapa? Calo ya. Nah, misalnya mungkin di Sampas enggak ada ya? Sampas ada enggak? Banyak, Bu. Ada ya, Bu. Ada, nah, Bu. Ini red tape nih. Iya. Tapi kok sekarang dengan sistem online, selain cepat dan kita tingkat untuk bertemu bersinggungan dengan orang-orang tertentu semakin itu ya, semakin kecil ya kesempatannya. Nah, peluang-peluang untuk kita mengucapkan terima kasih dengan salam tempel nih semakin menjadi berkurang kan dengan adanya pelayanan dengan online. Karena cepat tadi kan, jadi enggak perlu mengucapkan terima kasih dan memang tugasnya gitu. Nah, kalau konflik kewenangan, penyalahgunaan kewenangan yang kekuasaan. Nah, ini tadi. Jabatan. Iya, ini kaitan semuanya. Karena adanya konflik kewenangan inilah maka terjadi penggelembungan organisasi, duplikasi tugas, dan ini juga kemungkinan terjadi di sini. Mau cepat enggak kau nih urusannya? Aku kenal dengan si A, si B, gitu kan? Nah, ini karena ada konflik kewenangan tadi nih. Nah, karena adanya konflik kewenangan inilah maka timbul yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Korupsi di ini tadi, yang red tape ini tadi ya. Nah, kalau ini kolusi dan nepotisme di mana nih? Di dalam penggelembungan organisasi. Ini yang sering terjadi. Mungkin sering lihat ya. Ternyata di sana isu-isu yang pernah kita dengar atau kita tonton dari mana? Ya, ini contoh dari penggelembungan organisasi misalnya. Pernah dengar ya, walaupun kita sering di belakang meja guru, tapi kita harus tahu juga yang terjadi di luar kita. Contohnya apa nih yang mana? Ada kasus yang penggelembungan organisasi. Biasanya kan bupati-bupati itu ya. Seperti bupati mana tuh yang pernah di situ pejabatnya siapa? Wah, ininya kepala dinas ininya si anaknya. Ini anaknya, menantunya. Ada pernah dengar? Mungkin saya, Bu, ada pernah dengar. Iya. Kemarin ada teman saya yang mertuanya itu diangkat sebagai bupati di salah satu kabupaten. Nah, teman saya itu sebagai menantunya diangkat menjadi pegawai di kantor bupati tersebut. Sebagai pejabat atau enggak? Sebagai sekretaris kalau enggak salah. Nah, itu masih dia tuh belum ini ya, dia belum menggelembungkan organisasinya. Dia masih pakai ini. Nepotisme Ibu. Solusi nepotisme ya, KKN. Tapi nanti bisa saja ini menjadi akar untuk menggelembungkan organisasi. Ya kan, nepotisme nih. Gimana ya supaya kau dapat jabatan nih? Kau ini kan udah cukup lah, udah sesuai jabatan pangkat, tapi di situ kau enggak pernah diperhatikan. Nah, oh udahlah nanti aku minta ini buat tambahan bidang atau kasihnya gitu. Nah, itulah yang penggelembungan organisasi. Nah, kalau kita lihat sekarang justru apa yang terjadi sebaliknya sekarang? Beberapa tugas dilaksanakan oleh satu orang gitu, Bu. Ini ya, menghindari yang ini ya. Nah,
Sekarang upaya pemerintah tuh apa sekarang? Coba lihat di berbagai OPD itu sekarang pengalihan status dari struktural menjadi Fungsional. Nah, itu kan artinya ada beberapa struktur di dalam organisasi itu yang dikecilkan, dirampingkan. Nah, akhirnya kan semuanya tidak ada lagi menghindari ini tadi, menghindari adanya duplikasi tugas sama adanya KKN tadi. Karena semuanya fungsional kan. Nah, ini ya patologi birokrasi ya, hal-hal yang terjadi karena adanya birokrasi yang kita selenggarakan di pemerintahan kita. Ini peluang-peluang ini yang sering terjadi di dalam birokrasi di negara kita. Nah, dasar-dasar etiket. Nah, dasar-dasar etiket ini ada politeness. Apa ya politeness ya? Panan. Kesopanan. Kemudian respectful. Sikap menghormati. Ya, penghormatan ya. Attentive. Perhatian. Perhatian. Wih, keren ya bahasa Inggrisnya semua ya. Kooperatif. Kerjasama gitu, Bu. Kerjasama. Menolong. Ya, tolerance. Toleransi. Informality. Informasi. Informality. Sikap ramah. Bukan, itu informal lebih ke arahnya. Kalau informality? Sikap ramah mungkin, Bu. Keramahan. Ramah. Familiar. Ya, artinya tidak kaku ya. Ya, santai. Ya, Friendly, santai. ramah. Ya. Saja. Kemudian self control. Pengendalian diri. Pengendalian diri. Ya. Dalam kita bekerja, manakah yang harus kita miliki? Pengendalian diri atau kemampuan intelektual? Pengendalian diri. Jadi tidak perlu kemampuan intelektual. Dua-duanya, Bu. Perlu, Bu. Enggak perlu. Mana yang harus dominan? Pengendalian diri. Pengendalian diri. Kenapa alasannya? Karena jika kita bisa mengendalikan diri, otomatis kita mempunyai kemampuan yang lain, Bu. Otomatis tuh ya? Enggak juga. Enggak juga. Jadi gimana maksudnya? Kalau saya sendiri mungkin berpendapat untuk menjadi seorang yang punya intelektual itu ya dari pengendalian diri kita sendiri gitu untuk ke arah situ. Mau belajar gitu, Bu. Ya. Belajar. Kemudian? Kalau Bu, izin Bu. Ya, Dokter Ita. Kalau saya sebagai seseorang misalnya kita mengenal diri sendiri, kita mengetahui potensi yang ada diri, nanti itu kayak timbul suatu rasa untuk melebihkan gitu, Bu. Iya, meningkatkan kompetensi. Nah, jadi kalau misalnya tidak ada pengendalian diri, bisa takut disalahgunakan. Walaupun dia sudah memiliki kompetensi yang baik ya, pengetahuan yang baik, mumpuni, tapi karena tidak ada self control yang baik, maka itu percuma, ya kan? Maka tidak akan ada manfaatnya bagi orang lain, ya kan? Malah cenderung disalahgunakan. Nah, itu tadi ya, makanya dia masukkan self control. Kecerdasan emosional ini ya yang perlu sekali dimiliki oleh setiap ASN agar ketika memberikan pelayanan bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Murid kita. Nah, murid kita ngapal kali-kalian tak pernah ngerti-ngerti. Ingat self control ya. Jangan pernah sampai keluar apa? Omongan bodohnya guys. Keluar omongan yang tidak baik. Tidak baik, saking kita tidak sabarnya. Nengok dia tidak bisa-bisa. Sampai main tangan. Nah, sampai main tangan. Hati-hati sekarang ya. Orang tua sudah sekarang udah ada undang-undangnya. Kritis ya, bahwa sekarang tidak boleh lagi. Kalau zaman dulu sih guru, zaman ibu masih kalau kuku panjang, penggaris panjang siap. Masih sempat ngerasa? Masih sempat ngerasa. Tapi sebenarnya kita waktu terima itu gimana kita?
terima Bu, sadar emang kita Iya, yang sadar salah. diri kan. Ya. Sekarang juga kita rasa, manfaatnya untung saya kemarin dibuat begitu sama guru. Kalau enggak, mungkin saya enggak tahu, mungkin enggak jadi dokter sekarang, ya kan? Enggak menjadi Sifat kita guru. enggak sopan jadi ya tuh. Iya, jadi enggak sopan. Nah, sekarang karena kebebasan kebebasan seseorang itu kalau kita dilindungi ya. Tapi sekarang sepertinya saya lihat sudah disalahgunakan oleh masyarakat. Ya Bu, Ketika kebablasan Bu. ketika dikatakan bahwa kebebasan kita itu dilindungi dan segala macam, kita lalu bebas menyampaikan apa saja tanpa kita memperhatikan hal-hal yang lain yang bisa diabaikan. Contohnya sekarang guru susah sekali mau menegur murid ya kan, Ya, menegur Bu. peserta didik, takut nanti dibilang kemanusiaan tidak manusiawi ya. Padahal zaman dulu telinga kita sampai ditarik nggak masalah. Malah kita kalau ngadu ke orang tua, Kita balik dimarahkan kita lagi. dimarahkan sama orang tua. Malah udah dimarah, ditambah dibikin lagi apa yang bikin Iya, guru 2 Bu. kali dah. Dapat bonus. Kalau sekarang kita justru datang ke sekolah, marah-marahkan, malah kita masuk umbar ke sosmed, mengatakan hal-hal yang tidak baik. Nah, menurut saya ini menjadi satu perhatian sama kita. Baiklah ketika kita sebagai orang tua dari murid, kita pun harus pengertian dengan pihak sekolah. Aturannya kita ikuti, jangan kita terima bulat-bulat informasi yang disampaikan oleh anak kita. Kita harus cross-check kebenarannya, jangan sampai nanti lalu salah penerimaan. Seperti contohnya saya berbagi pengalaman ketika anak saya yang saya masukkan ke sekolah yang kayak tahu dia waktu dia sekolah di sekolah yang sekolah negeri ya mungkin ya, karena dia merasa teman-temannya di situ kan kalau kita sekolah negeri ini kan lebih longgar ya daripada sekolah swasta ya. Kalau sekolah swasta ini karena dia mencari laba kan tadi, jadi dia tetap mutu tuh di nomor satu kan, sehingga supaya orang yang dititipkan di situ tuh benar-benar mendapatkan hasil yang maksimal sehingga mereka bisa mendapatkan meminta timbal balik keuntungannya ya, laba ya. Kalau negeri kan kita tidak ya, kita tidak berkonotasi pada laba, tapi kepada penanggung jawab. Sehingga anak saya itu waktu sekolah di sana tuh dia nggak terlalu serius belajarnya. Nah, waktu itu saya masukkan ke sekolah yang swasta dengan harapan supaya dia bisa lebih ketat gitu belajarnya. Nah, ternyata waktu itu kata gurunya, Bu, katanya anak ibu nih enggak ranking ya di kelas ya katanya. Oh, enggak apa-apa, saya bilang. Kenapa? Oh, ibu heran kan. Terus anak ibu nih rankingnya ya di bawah rata-rata lah dengan teman-temannya, ada beberapa orang. Enggak masalah. Yang penting dia ke sekolah aja tiap hari. Dia enggak bolos kan, saya bilang. Kaget itu gurunya. Dikira saya mau marah-marah. Masa sekolah nggak bisa? Saya udah bayar misalnya gitu ya. Tapi saya bilang anak saya dititipkan di sini supaya anak saya itu tetap di sekolah, tidak terpengaruh untuk pergi keluar. Misalnya dia tidak bolos, itu saya sudah syukur. Nah, untunglah dia sekarang sudah bisa menyelesaikan sekolahnya. Nah, seperti itu. Jadi kita sebagai orang tua jangan meminta yang lebih dari sekolah, sementara kita sendiri tidak ada kontribusinya. Mungkin dari perhatian, membantu pihak sekolah misalnya ya, dalam memberikan pelayanan. Demikian juga dengan medis nih ya, Dokter Ita ya. Kadang-kadang kita suka nyalahkan pihak rumah sakit atau pihak puskesmas yang memberikan pelayanan yang kurang maksimal. Sementara sikap kita sendiri sebagai pasien juga kadang-kadang kurang kooperatif ya, kurang operatif. Nah, semoga ya dengan adanya Latsar ini kita sebagai abdi negara bisa menyampaikan informasi kepada keluarga kita dulu minimal. Jadi misalnya kita dengar bibi kita marah-marah kan karena sekolah gini, kita kasih luruskan. Seperti kebijakan penerimaan sekolah yang dengan jarak tuh apa namanya sekarang namanya? Domisili itu Bu. Nah, domisili itu kan banyak sebenarnya pro kontra di antara masyarakat ya, di mana mereka merasa dirugikan, tempat lingkungan mereka tinggal itu enggak ada sekolah yang menurut mereka itu bermutu. Ya. Jadi harus pergi ke tempat lain, tapi enggak bisa katanya gitu. Nah, itu kan kita harus bisa memberikan pemahaman bahwa yang membuat sekolah bermutu atau tidaknya itu bukan sekolahnya. Kita yang mencapnya kan. Masyarakat yang membilang bahwa dia itu bermutu. Sementara sekolah pasti semuanya berusaha bagaimana meningkatkan mutu peserta didiknya. Enggak ada yang sekolah yang
Nggak ada tujuannya ke sana ya kan. Nah, itu juga dengan pelayanan kesehatan. Semuanya itu tujuannya baik. Nah, kita lah yang memberikan pemahaman. Ini loh program pemerintah supaya penyebaran pendidikan itu merata di setiap tempat. Tidak ada lagi namanya sekolah unggulan. Semua sekolah sama. Nah, itu tadi ya kita yang betul. Jangan kita malah ngapi. Betul tuh, Bi, kata kita kan. Memang sekolah ini sekarang peraturan pemerintah ini payah gitu. Nah, atau misalnya masalah virus vaksin ya, malah justru dokter Ita misalnya yang mengapi-ngapi, keluarga bilang, oh enggak usah, memang tak usah, bahaya gitu. Nah, kan itu kan sudah tidak baik ya. Malah kita yang harus memberikan pemahaman. Manfaat etiket ini komunikatif. Nah, coba Dokter Tiara. Mbak Tiara, baca dulu Mbak Tiara. Manfaat etiket yang pertama komunikatif, yaitu memudahkan berhubungan baik dengan setiap orang dan pandai membaca situasi. Kemudian atraktif, mampu membaca bahan pembicaraan tanpa mampu mencari bahan pembicaraan tanpa melukai perasaan lain dengan diimbangi sense of humor yang tinggi. Yang ketiga, respectable, lebih dulu dalam menghargai orang lain. Yang keempat, self-confident, memupuk kepercayaan dan keyakinan pada diri sendiri dalam setiap situasi. Iya, jadi kalau kita memiliki etiket, maka kita itu akan menjadi orang yang komunikatif, ya. Kita kalau bicara dengan orang tuh, orang enak aja bicara dengan kita, karena kita punya etiket. Kadang-kadang orang itu ada yang hanya kepingin didengar, ya, kepingin didengar. Karena kita ini orangnya komunikatif, mungkin kita bisa orang tuh jadi percaya, ya, jadi mau menceritakan apa masalahnya. Misalnya kita dalam memberikan pelayanan dokter misalnya, kalau dokter kan ada dokter misalnya, ya silakan sakit apa katanya. Nah misalnya orangnya ketus yang si pasien misalnya, masa dokter nggak tahu? Saya kesini kan karena supaya bisa diobati, dokter pasti harus tahu. Nah misalnya kayak gitu. Waduh, kalau dokter langsung jawab, memangnya saya dukun Pak, bisa langsung banyak. Nah kan jadi akhirnya pasien jadi nggak jadi berobat. Tapi bagaimana dengan lembut, dengan baik ya, orang yang tadinya masuk dengan kondisi yang marah-marah misalnya menjadi lebih lembut. Kemudian atraktif. Nah, kita ketika kita memulai pembicaraan atau membuka pembicaraan, kita itu bisa membuat orang itu mau mendengarkan kita. Ya, karena metode yang kita gunakan itu baik misalnya. Malah di sini diimbangi dengan humor. Tapi ingat, kadang-kadang kita mau bercanda tapi orang malah tersinggung. Nah, ketika kita bisa mengimbanginya dengan baik, maka kita menjadi orang yang menarik ya, menarik untuk bisa didengar. Kemudian respectable, lebih dulu dalam menghargai orang lain. Nah, ini seringkali terabaikan oleh kita karena kita merasa ini sebagai PNS, apalagi kalau nanti kita punya jabatan, misalnya nanti kepala sekolah ya Bang Yudi ya. Bang Yudi nanti jadi kepala sekolah nanti suatu saat, jangan berprinsip bahwa oranglah yang harus hormat sama kita, tapi kitalah yang harus bisa menghargai orang terlebih dahulu. Self confidence, kepercayaan diri sendiri. Nah, ini perlu karena kalau tidak ada kepercayaan pada diri sendiri, maka ketika kita disuruh untuk tampil, maka kita tidak akan mampu melaksanakannya, grogi, ya. Dokter Ita nih, walaupun tugas dan fungsinya itu memeriksa pasien, suatu saat mungkin bisa juga menjadi narasumber dalam mensosialisasikan sesuatu materi, misalnya tentang vaksin. Nah, bagaimana dia bisa menyampaikannya kalau tidak memiliki kepercayaan diri? Ketika nanti Mbak Siska menjadi kepala sekolah, memimpin upacara, ketika tidak ada kepercayaan diri, malah yang disuruhnya adalah guru-guru, ya, dia nggak pernah ngomong misalnya. Selalu baik saya wakilkan kepada guru matematika misalnya kan. Nah ini ya. Terakhir whole of government. Nah, tadi ini yang susah disebut tadi ya. Disebutkan whole of government. Dokter Ita, coba Dokter Ita.
Whole of government, sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Iya, jadi ini dia memakai katanya upaya-upaya kolaboratif. Nggak bisa hanya satu metode nih katanya, harus dengan berbagai metode. Makanya whole itu semua digunakan, semua diupayakan agar mencapai satu tujuan, ya, mulai dari kebijakan, manajemen program, dan pelayanannya. Nah, mengapa WOG penting? Nah, coba ini aja ya, dibaca bergantian. Mbak Dian, nomor 1. Adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Adanya perkembangan IT. Iya, artinya ketika sekarang ada IT semakin berkembang dengan baik, maka mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan agar program pembangunan itu bisa didukung dengan adanya perkembangan IT saat ini. Makanya kita bisa lihat sekarang banyak pelayanan pemerintah yang dilaksanakan secara online dengan memanfaatkan adanya perkembangan IT tersebut. Nomor 2, Bang Wedi. Terkait faktor-faktor internal dengan adanya fenomena ketimpangan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antar sektor dalam pembangunan. Ya, dalam pembangunan. Agak hilang nih. Nah, ini ada maksudnya setiap organisasi itu pasti akan berupaya bagaimana meningkatkan pelayanannya. Nah, adanya kompetisi tersebut itu yang melatar belakangi, makanya WOG itu penting. Karena kalau semua itu menunjukkan ego sektoralnya, maka tidak akan bisa nanti pembangunan itu berjalan dengan dinamis, selaras, karena masing-masing sektoral itu memunculkan egonya. Misalnya contohnya pendidikan, pokoknya kami akan membangun berbagai membangun sekolah-sekolah sampai ke pelosok-pelosok. Kami tidak mau tahu, pokoknya dia bangun. Dia lupa bahwa untuk ke sana perlu pembangunan jalan misalnya, tidak diperbaiki dulu, pokoknya dia mau bangun aja. Kemudian apalagi misalnya ke sana juga nanti dalam menjalankan setiap sarana prasarana di sana dia harus membutuhkan listrik misalnya. Lalu mereka tidak memikirkan bagaimana nanti listrik masuk desa sampai ke sana. Nah, membutuhkan air dan lain sebagainya. Nah, itu ya tadi ya yang terkait nomor 2. Nomor 3, Nur Anissa. Khususnya dalam konteks Indonesia, keberagaman latar belakang nilai, budaya, adat istiadat, serta bentuk latar belakang lainnya mendorong adanya potensi disintegrasi bangsa. Ya, karena kita ini beragam latar belakang, ya, latar belakang nilai, kemudian kita budaya, adat istiadat, tentu saja itu juga membuat setiap jalannya program pemerintah itu bisa beragam. Nah, contohnya mungkin model pembangunan di Melawi, di Sambas itu akan berbeda sesuai dengan potensi dari daerah itu masing-masing, dengan budayanya. Nah, inilah yang mendorong mengapa WOG itu penting, supaya jangan sampai nanti Sambas itu ketinggalan. Melawi sudah bagaimana misalnya, karena Sambas masih dengan budayanya, udah kita nggak boleh pakai ini, menurut budaya kita pakai cara ini aja. Nah, kita terus mempertahankannya, nah tanpa belajar dengan tempat-tempat lain yang mungkin adat istiadat budayanya mungkin lebih berkembang. Nah, ini yang bisa menghambat pemerataan pembangunan di semua daerah.
Karena itu makanya WOG itu sangat penting. Ya. Bagaimana WOG dilakukan? Nah, WOG dilakukan dengan 3. Yang pertama dengan melalui koordinasi. Nah, di sini ada penyertaan melalui dialog, melalui perencanaan, ya. Koordinasi ini sudah mulai dilakukan. Namanya koordinasi itu ke pihak yang mana sih namanya koordinasi? Saya mau koordinasi loh katanya. Itu dengan yang levelnya macam mana? Yang sama atau lebih tinggi? Lebih tinggi. Yang lebih tinggi dari kita. Koordinasi. Koordinasi. Lebih tinggi atau sama? Sama, Bu. Yang sama, ya sama. Kalau lebih tinggi apa namanya? Konsultasi. Konsultasi, iya. Kemudian yang kedua integrasi. Ini melalui joint venture, joint working ya, melalui apa? Kerjasama ya, kerjasama. Kemudian kedekatan dan pelibatan. Nah, ini bisa berupa merger. Jadi bisa udah kita gabung aja. Makanya sekarang ada yang apa? Satu atap, satu pintu. Nah, itu ini ya bentuk daripada kedekatan dan pelibatan. Nah, kita lihat di sini dalam melakukan ketiga hal ini diperlukan adanya koordinasi, konsultasi, komunikasi, dan sinkronisasi. Ya, supaya ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, pendekatan WOG. Yang pertama, penguatan koordinasi kelembagaan. Penguatan koordinasi kelembagaan. Bentuknya ini apa? Contohnya penguatan koordinasi kelembagaan. Kalau di pemerintahan kita itu bentuknya, ada yang tahu? Kunjungan dinas gitu, Bu? Kunjungan dinas. Nah, itu bentuk daripada koordinasinya. Kalau kita lihat bentuk nyata bahwa ada kelembagaan yang dibuat sebagai wadah untuk koordinasi. Diamati enggak dari kementerian-kementerian kita? Ada nama menteri apa? Bukan nama menterinya ya, nama kementeriannya. Ombudsman, Bu. Ombudsman itu lembaga penjamin mutu. Yang ada kata koordinasinya menteri apa? Kementerian apa? Menko Polhukam. Apa artinya? Menteri? Politik, Hukum, dan HAM. Menteri koordinasi nggak tuh? Ya, Menko. Menteri koordinasi, ya kan? Pokoknya ada kata menteri koordinasi. Nah, itulah penguatan kelembagaan. Menteri koordinasi, kalau zaman-zaman dulu ya sering ya, menteri koordinasi politik dan HAM ini. Nah, banyak. Ini ya, penguatan kelembagaan itu adalah kementerian-kementerian yang menggunakan kata koordinasi. Kemudian membentuk gugus tugas. Nah, sekarang ada nggak bentuk-bentuk gugus tugas? Banyak ya? Banyak, Bu. Ya, sekarang ini dalam ini menangani COVID, iya banyak satuan-satuan tugas ya. Iya. Kalau seperti itu juga dalam upaya pengarusutamaan gender. Nah, ini ada juga kelompok-kelompok kerja Pokja gender. Nah, di mana dibuat kelompok-kelompok apa saja yang saling berkaitan di dalam pengarusutamaan gender misalnya. Nah, ya kalau guru apa gugus tugasnya? KKG. Iya, kayak KKG gitu ya. Nah, terus kalau dokter ada? Gugus tugas COVID tadi, Bu. COVID aja, ya. Oke. Nah, ini membentuk lembaga koordinasi khusus. Nah, ini tadi berkaitan dengan ini, penguatan koordinasi kelembagaan ini ya.
Tadi melalui tugas-tugas untuk koordinasi. Nah, di sini ada lembaga-lembaga yang ditunjuk sebagai lembaga koordinator ya. Kemudian koalisi sosial. Nah, ini tadi adalah pendekatan-pendekatan WOG. Kemudian tantangan dalam praktek WOG. Nah, yang pertama itu adalah kapasitas SDM dan institusi. Bisa ada yang menyampaikan? Maksudnya apa? Tantangan dalam praktek WOG. Yang pertama itu kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM di sini mungkin yang dimaksud adalah kemampuan ataupun potensi yang dimiliki oleh sumber daya manusia itu sendiri, Bu. Dalam melaksanakan pelayanan publik. Ini udah dalam pelayanan publik atau belum nih? Kerjasama, Bu, dengan dalam hal bagian lain. Ya, dalam hal dia bekerja sama. Koordinasi. Ya, kemampuannya dalam berkomunikasi, dalam kemampuannya dalam pengetahuannya kepada siapa dia harus berkoordinasi, kepada siapa dia harus berkonsultasi, ya kan? Dan kapasitas institusi. Kadang-kadang maka tadi ada penguatan kelembagaan, kita harus tahu apa kapasitas institusi kita itu sampai di mana, dan kepada siapa kita pergi berkonsultasi, kapasitasnya apakah sudah tepat atau belum. Misalnya ada masalah kenaikan pangkat. Lalu perginya kemana? Ke Dinas Pendidikan, betul. Tapi yang lebih berhak untuk itu urusan itu siapa? BKPSDM. Misalnya BKPSDM. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau tidak ada kemampuan, pengetahuan, informasi kepada kita semua, maka inilah yang menjadi tantangan dalam praktek ini. Kita tidak tahu kepada siapa kita berkoordinasi, kepada siapa kita berkonsultasi. Kemudian nilai dan budaya organisasi. Nah, kenapa nilai dan budaya organisasi ini menjadi tantangan dalam mempraktekkan WOG? Mungkin karena setiap sektoral itu punya nilai dan budaya masing-masing instansi itu berbeda, Bu. Jadi itu merupakan bisa jadi tantangan dalam praktek WOG. Contohnya macam mana tuh misalnya? Mungkin dari yang sektoral yang bersifat mungkin pertahanan keamanan itu kan agak sistem militer dibanding dengan kita yang dari pelayanan sipil itu ya kuranglah dari hal yang sifatnya militer seperti ya kira-kira Bu. Nah, birokrasinya ya. Birokrasinya. Nah, misalnya kayak di dunia angkatan. Ya, angkatan. Nah, itu kan dia sangat budayanya kan bagaimana jenjang komunikasi dari bawah ke atas itu sangat birokrasi misalnya, sangat lebih detail dibandingkan dengan kita di pemerintahan misalnya ya. Nah, itu juga mempengaruhi bagaimana kita berkoordinasi dan berkonsultasi atau berkomunikasi dengan pihak tersebut, ya kan? Nah, contoh lagi misalnya sesama kita yang itu pun OPD pun ada kadang begitu, karena menganggap misalnya PU menganggap bahwa mereka adalah satu OPD yang penting gitu, menganggap dirinya penting ya, karena kalau nggak ada PU nggak ada bisa bangun tuh sekolah, nggak ada bisa bangun puskesmas dan sebagainya. Maka ketika kita akan berkoordinasi, berkomunikasi, ada yang mengganjal, ada yang hal-hal yang menghambat sehingga komunikasi dan koordinasi tidak berjalan dengan efektif. Ya, kemudian kepemimpinan. Kalau kepemimpinan apa yang menjadi tantangan dalam praktek WOG ini? Contohnya bagaimana? Masih mungkin Bu kan susah antar sektoral ya karena setingkat gitu. Jadi untuk mengambil tongkat utamanya itu ya Pak, jadi tantangan itu.
Kadang-kala sesama pimpinan ya. Sama pimpinan ketika mereka berkoordinasi sama pimpinan, masing-masing bawa egonya sehingga ya ndak jalan ya kan. Nah, kalau antara pimpinan dengan bawahan gimana? Ada WOG nggak di situ? Ada. Nah, ini biasanya menghambatnya gimana? Karena apa? Gimana kepemimpinannya gimana? Karena pemimpinnya macam mana? Terlalu otoriter juga susah. Terlalu otoriter ya. Ya, sehingga membuat bawahan jadi segan, sungkan ya kan untuk berkonsultasi ya kan, untuk berkomunikasi. Nah, inilah tadi tantangan dalam mempraktekkan WOG ya. Kemudian nah ini prasyarat best practices ya. Contoh-contoh best practice-nya. Pertama itu prasyarat pertama adalah budaya dan filosofi. Nah, ini harus dikomunikasikan, disepakati bagaimana budaya dan filosofi ini tidak menjadi penghambat di dalam melaksanakan pelayanan publik yang maksimal. Ya, kemudian cara kerja yang baru. Nah, ini cara kerja yang baru juga harus berani untuk dilakukan demi maksimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kemudian akuntabilitas dan insentif. Cara baru pengembangan kebijakan, mendesain program dan pelayan. Ya, ini semua. Nah, ini contoh-contohnya ini, contoh best practice WOG. Di Inggris itu ada yang namanya Accounts Australia, koalisi sosial. Mereka ini membentuk suatu koalisi sehingga ada program mereka yang dinamakan WOG Accounts. Kemudian antara Amerika Serikat ya dengan Australia sehingga mereka membentuk keamanan nasional integrated portal. Nah, terkait dengan ini tadi kita sudah ada menyaksikan di video itu tentang aplikasi Sepakat. Udah tadi ya? Sudah sempat disaksikan aplikasi Sepakat? Apa yang bisa diambil dari aplikasi Sepakat itu? Apa yang bisa disimpulkan? Ya. Dengan tingkat kemiskinan. Pengentasan kemiskinan. Iya, apa sih yang yang termuat di dalam aplikasi Sepakat itu? Yang saya lihat video yang tadi Bu dari aplikasi Sepakat itu, jadi dari aplikasi bisa dilihat tingkatan kemiskinan dari tiap tahun. Pendataan. Iya, apa saja langkah-langkah yang dilakukan di dalam aplikasi Sepakat itu? Mulai dari apa tadi dia? Dari perencanaan kan? Analisis kemiskinan dulu. Dari diagnosis dulu, Bu. Ya, dari analisis berbasis data dan analisis ya. Merancang kebijakan. Merancang dulu. Kemudian di dalam itu kan, dalam perencanaan itu mendiagnosa atau menganalisis data dulu kan. Benar ya? Pertama sekali menganalisis data, kemudian mengidentifikasi penyebabnya, kemudian memberikan solusi kan? Memberikan solusi, pertimbangan solusi. Nah, kalau lihat dari tadi itu yang aplikasi Sepakat itu merupakan gambaran juga apa yang akan dilakukan nanti pada saat habituasi. Nah, identifikasi dulu permasalahan yang dihadapi dengan 5W1H.
cara mengidentifikasinya kita lihat dengan cara what, why, where, when, dan how dan bagaimana. Ya. Nah, nanti adik-adik sekalian ini mengidentifikasi isu itu berdasarkan agenda yang ketiga ini. Awalnya itu adalah dari agenda 3. Agenda 3 ada 3 materi. Apa saja tadi? Role of government, pelayanan publik, sama manajemen ASN. Ya. Sekarang kalau saya mengangkat satu isu tentang sulitnya misalnya atau rendahnya motivasi guru di dalam mengurus misalnya kenaikan pangkat misalnya. Misalnya kenaikan pangkat itu masalah dari berangkat yang dari mana? Apakah dari ASN? Dari manajemen ASN. Sekarang untuk mengatasi ini apakah itu tugas guru atau tugas dari pihak manajemen? Berkoordinasi, Bu. Gurunya, pimpinannya, teman-temannya. Oke, tapi yang paling utama adalah bagaimana pihak manajemen ini mencari, mengidentifikasi mengapa guru-guru ini rendah motivasinya dalam urusan naik pangkatnya. Nah, nanti masalahnya karena apa? Karena apa masalahnya itu? Maka yang menyelesaikannya ini ya, makanya ini lebih kepada ke pihak manajemen ya. Ya, manajemen. Ya, misalnya kalau misalnya terlalu rumit, mereka jadi malas gitu ya, Bu. Mereka akhirnya membuat satu terobosan, misalnya dibuatlah satu aplikasi atau suatu metode bagaimana supaya guru-guru ini mudah dalam mengajukan kenaikan pangkatnya misalnya. Nah, kalau masalah ini mungkin ini bukan urusan kita ya. Bukan kalau ke manajemen bukan kepada tupoksi daripada guru. Ya. Sekarang kita ke pelayanan publik ya misalnya. Contoh kasusnya itu ya tentang ini prestasi belajar peserta didik yang turun. Ya, kemudian kurangnya sarana prasarana belajar misalnya, metode yang masih apa namanya? Konvensional dalam mengajar. Nah, itu masalah di pelayanan publik, maka bisa diangkat oleh kita sesuai dengan tupoksi kita. Misalnya kalau dokter di kesehatan misalnya belum tertatanya rekam medis misalnya boleh ya. Misalnya rekam medis, misalnya dokter melihat bahwa rekam medis selama ini nih itu tuh kurang efisien, kurang efektif karena tidak menggambarkan informasi-informasi yang lengkap tentang pasien sehingga ketika nanti berikutnya datang lagi kesusahan di dalam mendiagnosa penyakitnya karena tidak punya rekam medis misalnya. Nah, itu merupakan tupoksi kita gitu kan. Nah, sekarang kalau dalam whole of government, contohnya apa? Whole of government. Seandainya Bapak Ibu ingin mengangkat dari sisi whole of government. Kerjasama antara guru dan kepala sekolah. Misalnya, rendahnya kerjasama. Misalnya kaitan kerjasama dalam penilaian kinerja guru. Itu kan perlu dilihat oleh dinilai oleh kepala sekolah misalnya, Bu. Ya, itu kalau biasa kalau ke itu lebih ke manajemen jadi kayaknya ya. Manajemen. Kalau misalnya sesuai dengan tupoksi kita, kalau WOG ini macam mana bentuknya? Antara kita dengan siapa? Mungkin dari Dinas pendidikan? Gitu bukan, itu keluar. Kita di tupoksi kita aja. Bu, mungkin kerjasama antara kita dengan orang tua siswa. Orang siswa. Orang tua siswa. Itu ke manajemen kayaknya ya, lebih banyak ke manajemen. Misalnya manajemen WOG-nya ya, manajemen WOG-nya. Tapi kalau masalah komunikasi, koordinasi kita dengan yang kita layani. Oh, dengan siswa. Dengan siswa. Masalah itu Bu, kira-kira pola hidup sehat di sekolah itu kan kita bisa koordinasi dengan guru olahraga dengan
pengelola perpustakaan, Bu. Jadi misalnya kita lihat rendahnya pengetahuan siswa tentang pola hidup sehat. Pola hidup sehat. Nah, kita dengan gejala, maka solusi yang kita lakukan adalah dengan cara koordinasi dengan guru berkolaborasi. olahraga. Nah, berkolaborasi dengan guru olahraga. Nah, misalnya seperti itu. Udah benar tuh, Pak. Benar. Nah, tapi rata-rata pasti sudah ke pelayanan publik ya? Udah ada ketemu isu-isunya belum nih? Masih belum, Bu. Belum, Bu. Belum ada sampai sekarang? Belum. Masih belum. Nah, inilah fungsinya yang pertama ya kita ya. Kita harus tahu dulu tupoksi kita apa. Nah, baru kita identifikasi. Ingat, ada data. Kita contoh tadi ya, sistem aplikasi sepakat tadi, data berbasis data dan analisa. Jadi kita kalau bisa ada data. Misalnya Pak Hendri ngajar di SD tadi ya, Pak? Bang Hendri. Iya, Bu. Guru SD atau guru SMP? Guru SD, Bu. SD, guru kelas berarti ya? Guru kelas. Guru kelas berarti kan ngajarnya beberapa bidang studi kan? Iya. Nah, misalnya mau ngambil bidang studi apa? Misalnya bidang studi matematika. Misalnya. Nah, data tentang matematika apanya? Tentang apanya? Nilainya. Nilai misalnya, tentang misalnya prestasi, pemahaman tentang apa misalnya? Pemahaman tentang penghitungan yang masih kurang. Tentang apa, Pak? Lebih itu Bu, pemahaman tentang konsepnya kurang, mereka lebih ke arah menghafal rumus gitu. Misalnya gitu kan. Nah, itu solusi yang mau dilakukan apa? Penanaman konsep. Penanaman konsepnya lebih dipikirkan lagi bagaimana caranya kita menyampaikan konsep agar siswa itu paham gitu, agar mereka ingat. Jadi bisa metode, ya pemilihan metode lah, Bu. Bisa metode, bisa media, media. Ya kan? Media. Nah, ketika kita berani mengatakan bahwa peserta didik kita itu rendah pemahamannya tentang konsep matematika, maka kita tidak bisa hanya mengatakan bahwa mereka itu rendah tanpa didukung oleh adanya data. Nah, kalau bisa dari sekarang diminta data-data yang terkait dengan isu yang akan kita angkat dengan memintanya kepada senior atau berdasarkan nilai-nilai yang pernah kita kumpulkan. Mungkin ada enggak yang pernah jadi guru honor sebelumnya di sekolah itu? Ada yang pernah? Pernah. Atau di sekolah itu memang? Belum. Sekolah lain ya kan? Nah, atau boleh secara general misalnya, tapi kalau baiknya di tempat kita lah. Makanya minta dengan guru-guru yang senior ya, guru-guru yang sudah mengajar sebelumnya, bagaimana nilai-nilai mereka. Kemudian kalau Dokter Ita sudah ada isunya? Mungkin ini Bu, rendahnya kunjungan sehat Bu di masa pandemi. Rendahnya kunjungan sehat? Iya. Maksudnya apa tuh kunjungan sehat? Iya, jadi kalau di puskesmas itu Bu ada kunjungan sehat dan sakit. Kalau yang sehat itu jadi kayak pemeriksaan tensi atau misalnya cek gula darah. Rutin ya? Bu. Ya. Jadi sejak pandemi ini? Pandemi itu jadi menurun. Nanti apa itunya inovasinya, solusinya? Masih dipikirkan Bu. Masih dipikirkan. Apakah dengan cara memberikan layanan ke petugasnya yang jalan sendiri itu kan? Bisa jadi seperti itu. Jadi perlu dilakukan apa dulu? Data yang rutin sebenarnya biasanya dulu tuh yang meriksa tuh siapa? Nah, di mana alamatnya kan? Nah, seperti itu. Tiap bulan ada laporannya, Bu. Nah, dari itu bisa menurut laporan, berdasarkan laporan ini dapat diamati bahwa ada beberapa puluh orang yang rutin mau melakukan pemeriksaan, jenis penyakitnya apa, itu bagus sekali gitu ya, dibuat seperti itu. Nah, baru nanti disimpulkan bahwa ketika ini menurun dari laporan-laporan hanya
1-2 orang yang berani datang, atau sama sekali malah tidak ada. Nah, itu bagus tuh ya. Jadi itu. Kalau guru nih, guru nanti habituasinya udah masuk sekolah kan? Guru-guru nanti. Aktualisasinya, Bu. Pas habituasinya, iya. Yeah. Pas aktualisasi. Pas libur atau enggak? Pas libur kali. Pas libur sebenarnya kalau menurut kalender pendidikan. Apalagi sekarang kan tatap muka diberhentikan, Bu. Jadi kemarin itu juga peserta saya juga yang di provinsi juga begitu. Gimana nanti kita pas habituasi, pas lagi aktualisasi, pas lagi libur. Macam mana aktualisasinya? Nah, saya sarankan aktualisasinya adalah misalnya kalau memang pas libur sekolah, kita membuat bahan ajar, maksudnya mempersiapkan apa nanti yang akan kita pakai atau metode apa yang akan kita gunakan untuk pembelajaran kalau sudah masuk dengan sistem apa, sistem daring atau apa. Nah, kita menyiapkan itu saja, itu sebenarnya sudah aktualisasi. Nah, misalnya, sampai kalau kita kan misalnya menyusun RPP misalnya kan, bahan ajar. Ya, kemudian menyiapkan metodenya. Kemudian atau menyiapkan bahan ajar, apalagi alat peraga, bahan ajar atau apalah namanya ya. Nah, kemudian kita bisa membuat itu karena ini tidak disampaikan kepada peserta didik, kita bisa mencobanya. Misalnya simulasi metode atau media yang kita gunakan ini kepada rekan kerja, misalnya dengan teman-teman kerja kita. Dengan cara apa? Melalui online. Misalnya kita sampaikan pakai Google Form, misalnya apa? Kita buat angket. Gimana menurut mereka tentang media yang kita buat? Dari segi apakah menarik, mudah, murah, misalnya. Pokoknya apa saja terkait yang kita buat. Nah, nanti hasil dari jawaban mereka itulah yang menjadi kesimpulan kita. Jadi tidak juga harus selalu ke siswanya. Kita misalnya uji coba yang metode atau media yang merupakan inovasi kita. Menurut saya itu juga udah berapa kegiatan tuh yang bisa dilakukan. Membuat angket sudah satu kegiatan. Membuat angket, ya kan? Memasukkannya ke dalam Google Form misalnya, bentuk Google Form. Itu kan sudah merupakan kegiatan. Jadi jangan takut, malah ada juga yang bisa dikondisikan. Nah, terserah mau dikondisikan. Misalnya, Bu, boleh kami minta izin kepala sekolah untuk peserta beberapa kami pakai sebagai sampel misalnya. Ya, terserah kalau memang itu bisa. Semuanya kuncinya adalah di komunikasi, koordinasi, konsultasi, kolaborasi. Nah, mengapa materi ini penting disampaikan? Inilah yang nanti akan dilakukan pada saat melakukan aktualisasi. Nah, kira-kira untuk hal ini ada yang mau ditanyakan? Sementara sih masih belum, Bu. Mau nyerapnya dulu. Ya, maksud saya kan itu kan banyak kebingungan, Bu. Gimana kalau kami tidak ketemu siswa tadi? Iya. Jadi maksud saya jangan sampai itu menghambat untuk kita berinovasi, mempersiapkan metode yang inovatif, kemudian media yang inovatif itu juga merupakan sudah aktualisasi. Karena mempersiapkan itu juga kan kita beberapa kegiatan yang harus kita lakukan sampai akhirnya jadi produknya. Nah, walaupun itu kita tidak tetap muka dengan siswa, Bu, ya. Kan ya, misalnya kita jadi misalnya penggunaan media apa gitu ya dalam pembelajaran untuk pembelajaran IPA misalnya di SD ini. Nah, nanti dalam kegiatannya ya mulai dari penyusunan ya sampai akhirnya legalitas meminta tanda tangan kepala itu kan kegiatan semua jadinya. Nah, menurut saya jadi tidak menjadi penghambat bahwa saudara itu bisa aktualisasi walaupun peserta didiknya sedang libur. Apalagi dengan ada teknologi sekarang, ada grup WA bisa dilaksanakan secara online. Asal ada izin berkoordinasi dengan pimpinan kita, atasan.
Ya, bisa dipahami ya, bisa diterima ya? Bisa, Bu. Nah, jadi nanti ketika mengidentifikasi isu, semuanya itu berdasarkan agenda yang ketiga. Lihatlah apa tugas dan fungsi kita, kemudian apa masalah yang ada yang terkait dengan tupoksi kita. Kalau yang bukan tupoksi kita, jangan jadi kita angkat ya. Nanti kita tidak bisa menyelesaikan. Misalnya kurangnya tenaga guru matematika di SD ini. Wah, nanti yang masalah itu bukan kita yang menyelesaikan. Siapa yang menyelesaikannya? BKD. Iya, BKD. Lalu kita pula macam mana kita nak mengusahakan ada pegawai situ. Memangnya kita ngangkat kan, bukan kan? Nah, kalau kurangnya sarana prasarana, boleh nggak diangkat? Bisa. Agak susah sebenarnya tapi Bu. Ya, tergantung penyelesaiannya. Kalau untuk pengadaan, susah karena kan setiap tahun pengadaan itu kan direncanakan tahun sebelumnya. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk kayak kita kalau di rumah baju kita koyak langsung kita beli bisa. Kalau dalam kedinasan tidak bisa. Tapi kalau kita bilang kurangnya sarana prasarana pembelajaran IPA, lalu kita membuat suatu media yang terkait itu bisa, boleh. Nah, karena kita menyelesaikan sendiri, bisa kita selesaikannya. Di sini ada yang guru SMP atau SMA? Saya, Bu, guru SMP. Guru SMP. Siapa tuh? Resmita, Bu. Resmita. Oke. Nah, guru SMA tuh kemarin mereka bilang, Bu, gimana Bu ya? Boleh enggak Bu kami penataan lab? Oh, boleh. Selama aktualisasi boleh. Buatlah di situ bagaimana foto labnya belum diatur dengan sesudah. Nanti ya. Nah, kemudian nanti penataannya bagaimana? Mulai dari misalnya menyusun-nyusun memilah-milah. Nah, kan dari memilah, menyusun. Udah berapa kegiatan tuh? Seperti kegiatan kayak gitu juga bisa diangkat ya, Bu? Iya, bisa. Kenapa enggak bisa? Nanti baru pembelian label pada itu di lab itu pembelian label pada alat-alat lab. Sesuai kelompoknya gitu ya. Iya, pembelian lab. Habis itu nanti bikin SOP. SOP-nya maksudnya aturan untuk masuk menggunakan alat lab. Nah, itu kan kita harus buat itu udah aktualisasi. Itu udah kegiatan loh itu. Sudah kegiatan. Bedakan dengan tahapan kegiatan ya. Oke. Baiklah, karena jamnya sudah cukup. Saya rasa nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan di grup ya. Tanyakan dilanjutkan. Nah, nanti hari Rabu, bagaimana nanti metode RA-nya, itu akan disampaikan pada kesempatan itu. Nanti situ kita diskusi lebih banyak lagi ya. Bagaimana format dan lain sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Selamat menambah informasi melalui baca-baca buku, buka-buka Google, dan lain sebagainya. Dan selamat beristirahat. Selamat pagi. Pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.